Yo, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduh wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil muqaddasil maknun wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadratul mukarramin, para alim ulama, khususnya para sesepuh yang ada di daerah Indramayu dan umumnya pada ulama-ulama yang ada di Indonesia. Yang saya hormati Gus Uli Niam sebagai Ketua PC Ansor Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati Hadi sebagai Ketua PAC Ansor Bango 2. Baik, hadratus shaimina fi Ramadan, para hadirin yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu esensial Ramadan. Ramadan adalah bulan yang tidak seperti bulan yang lainnya. Yang harus kita pahami, bulan Ramadan adalah bulan yang dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi bersabda, Rajabun syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulannya Allah. Maka di bulan Rajab itu kita melaksanakan puasa. Puasa itu dikhususkan untuk bulannya Allah. Sya'ban syahri, kata Nabi. Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka pada bulan suci Ramadan ini sepantasnya, selayaknya kita meningkatkan peribadatan kita dengan khususia ibadah yang khusus untuk meningkatkan romantisme kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan meningkatkan romantisme kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat meningkatkan kadar peribadatan kita, kadar ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana Nabi dahulu beribadah di bulan Ramadannya Nabi itu lebih khusus, lebih optimal ketimbang bulan yang lainnya. Nabi menjalankan, menyempurnakan sholat malamnya, menyempurnakan ibadah malamnya, menghidupkan malamnya, mengejar Lailatul Qadar, dan siangnya Nabi mengisi dengan sedekah, Nabi mengisi dengan membaca Al-Quran, dan mengisi dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Dan begitulah yang dilaksanakan oleh Nabi. Dan Nabi melakukannya Islam itu dengan cinta. Nabi melakukan peribadatannya dengan romantisme kepada Tuhan. Dan yang harus kita pahami pula, agama Islam adalah agama yang cinta. Agama cinta itu dibangun dengan hati. Sebagaimana Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi berangkat dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha dengan romantisme yang begitu indah. Nabi mengucapkan salam kepada Allah, Assalamualaikum ya Allah. Lalu Allah pun tidak menjawab. Nabi pun terbingung-bingung, akhirnya kembali kepada Jibril, bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kenapa ketika aku menyampaikan salam kepada Allah, Allah pun tidak menjawab salamku? Apa kata Jibril? Silakan engkau kembali lagi Muhammad dengan salam yang berbeda. Lalu Muhammad pun menjawab, mengucapkan salam kepada Allah, At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Lalu Allah pun menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi Muhammad pun tidak ingin menerima salam itu sendirian. Maka Nabi Muhammad pun menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Saking terkejutnya malaikat, saking bangganya melihat romantisme Allah Subhanahu wa taala dengan kekasihnya yaitu Muhammad, malaikat pun menjawab,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku pula bersaksi bahwa Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah. Begitulah ungkap malaikat-malaikat Allah yang melihat Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Hadirin jamaah yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan pula bulan di mana Al-Quran itu sebagai kitab kita sebagai umat muslim itu diturunkan. Sebagaimana di surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Qur'an. Dan kita tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal-hal ghaib, hal-hal yang tidak nyata dengan wujud indrawinya, tapi nyata dalam hatinya. Sebagaimana Allah tidak nyata pada pandangan nyata kita, akan tetapi Allah terasa pada hati-hati kita sebagai umat Islam dan mukmin yang mempercayai bahwasanya Allah itu ada. Dan orang-orang yang bertakwa itu pula adalah orang-orang yang melaksanakan sholat, mendirikan sholat, dan bukan hanya melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Sholat mengandung banyak esensial para hadirin. Salah satunya, sholat menjadikan kita menjadi mutawadhi'in, orang-orang yang tawadu. Di awal pembukaan saja kita sudah disambut oleh sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dapat kita bayangkan para hadirin, lalu sholat, ibadah, hidup dan matinya saja milik Allah. Lalu apa yang kita bawa di alam dunia ini? Lalu begitulah sholat menerangkan kepada kita apa itu arti tawadu. Kita membukukan badan kita dalam posisi ruku, lalu kita menjawab Subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi. Yang dicatat di sini adalah azimun, yang maha agung, sedang badan kita dalam posisi yang merunduk dan meruku. Lalu kita lanjutkan dalam posisi sujud, yang mana kita merendahkan diri kita, menyatukan antara kepala kita, meratakan dengan kaki kita. Lalu kita menjawab Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci bagi Allah yang maha tinggi dan pujian baginya. Dalam posisi kita sujud, kita menyembah Allah dan kita mengucapkan Allah yang maha tinggi. Maka hadirin, kita di alam dunia ini tidak membawa apa-apa. Pada hakikatnya kita adalah telanjang dan akan kembali pula dalam keadaan telanjang. Yang menemani kita adalah amal perbuatan kita untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alangkah baiknya kita mengumpulkan amal kita dengan dasaran lillahi ta'ala. Bukan hanya sekedar lillah, kepada Allah, bagi Allah dan untuk Allah, tapi lillah yang dimaksud di sini adalah kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada kutipan dari Muhammad Maulana Jalaluddin Rumi, yang mana Tuhan kita sebelum bulan suci Ramadan dengan bulan suci Ramadan itu sama. Mengapa ibadah kita itu berbeda? Mungkin cukup sekian. Bila ada kata-kata yang salah dari saya orang biasa. Billahi taufik wal hidayah. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.